Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang teknik pertanian Israel. Pernahkah Sobat Nandur semuanya membayangkan sebuah negara kecil di tengah gurun bisa menjadi salah satu raksasa teknologi pertanian di dunia? Inilah kisah luar biasa dari negara Israel, negara yang berhasil menaklukkan tanah tandus dengan inovasi canggih. Yuk kita bahas teknik pertanian Israel yang bikin dunia tercengang. Israel dikenal sebagai negara dengan iklim yang keras. Lebih dari 60% wilayahnya adalah gurun. Air sangat terbatas, curah hujan minim, dan tanahnya kurang subur. Tapi, justru kondisi ekstrim inilah yang mendorong lahirnya revolusi pertanian di negara ini. Sejak awal berdirinya pada tahun 1946, Israel sadar bahwa ketahanan pangan adalah kunci. Maka dari itulah lahir berbagai macam inovasi yang bukan hanya memecahkan masalah lokal, tapi juga memberikan dampak positif bagi dunia pertanian, khususnya pangan. Teknologi paling dikenal dari Israel adalah irigasi tetes atau drip irrigation. Ditemukan oleh Shimacha Blast dan dipopulerkan oleh perusahaan Natafim. Pada tahun 1965, teknologi ini mampu menyalurkan air langsung ke akar tanaman. Tetes demi tetes yang sangat efisien untuk pertumbuhan tanaman. Hasilnya, penggunaan air bisa ditekan hingga 50-70% lebih hemat dibandingkan dengan sistem konvensional. Tanaman pun tumbuh lebih sehat dan produktif. Kini, teknologi ini digunakan di lebih dari 100 negara, termasuk di negara kita yaitu Indonesia. Irigasi tetes adalah metode pemberian air pada tanaman dengan meneteskan air secara perlahan ke area akar, baik melalui permukaan tanah maupun langsung ke akar, melalui jaringan katup pipa dan emitor atau penetes. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan pemborosan air dengan mengurangi penguapan dan limpasan, serta memberikan pasokan air dan nutrisi yang lambat namun stabil ke zona akar. Berikut ini adalah cara kerja irigasi tetes. Yang pertama yaitu sumber air. Air ditampung dalam wadah, misalnya tangki atau tempat penampungan lainnya. Yang kedua yaitu penyaluran air. Air kemudian dialirkan melalui pipa utama, lalu ke pipa sekunder, selanjutnya ke pipa lateral. Yang ketiga yaitu emitor atau penetes. Pada setiap tanaman terdapat emitor atau penetes yang terhubung ke pipa lateral. Emitor ini berfungsi untuk mengatur dan mengeluarkan air dalam bentuk tetesan kecil. Lalu yang keempat, yaitu penyaluran tetesan. Air menetes secara perlahan dan terkontrol ke area perakaran tanaman. Yang kelima, yaitu penyiraman efisien. Sistem ini memastikan bahwa air diserap baik oleh perakaran tanaman dan air tidak terbuang sia-sia yang biasanya mengalami penguapan. Keuntungan memakai sistem irigasi tetes. Yang pertama yaitu efisiensi air. Mengurangi pemborosan air karena penyaluran yang presisi ke akar tanaman langsung. Ini akan sangat berguna sekali, terutama di lahan-lahan yang airnya itu cukup sulit ataupun penyedotan airnya sulit, sehingga kita bisa menerapkan sistem irigasi tetes ini. Yang kedua yaitu menghemat energi dan biaya. Tidak memerlukan banyak energi untuk memompa air dan biaya operasionalnya relatif lebih rendah. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan tanaman. Mengurangi resiko penyakit daun karena daun tidak terkontak langsung pada air yang kita siramkan. Yang keempat yaitu meningkatkan hasil panen. Pemberian air yang tepat dan terarah dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen karena tingkat kelembapan tanah terjaga, sehingga tanah tersebut terutama di area perakaran tanaman tidak sampai kering dengan sistem irigasi tetes ini.
Lalu yang kelima yaitu penyiraman tepat sasaran. Air diberikan hanya pada area yang dibutuhkan. Hal ini juga dapat mengurangi pertumbuhan gulma di lahan kita. Selain mengatur air, negara Israel ini juga jago dalam bioteknologi pertanian. Mereka mengembangkan bibit yang tahan kering, cepat panen, dan tahan penyakit. Nggak cuma itu, mereka juga menerapkan smart farming. Petani Israel pakai sensor tanah, satelit, dan drone untuk memantau kondisi lahan secara real time. Data ini dianalisis dengan kecerdasan buatan sehingga petani bisa tahu kapan dan di mana harus menyiram dan pemberian pupuk ataupun pemanenan. Bayangkan bertani dengan bantuan teknologi, salah satunya yaitu AI dan Internet of Things. Masa depan pertanian hadir di hari ini di negara Israel. Lalu kita kapan? Bayangkan bertani dengan bantuan AI dan Internet of Things. Tentu masa depan pertanian akan jauh lebih sejahtera lagi, terutama jika kita terapkan di negara kita atau di lahan kita. Oke, apa saja penggunaan smart farming ini yang ada di negara Israel? Yang pertama yaitu masalah sensor. Jadi penggunaan sensor diterapkan di lahan pertanian untuk memantau kondisi tanah, kelembapan, suhu, dan nutrisi tanaman. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengoptimalkan pemberian air dan pupuk, serta mendeteksi potensi masalah terjadi seperti hama ataupun penyakit. Ini adalah salah satu teknologi yang dipakai oleh petani-petani Israel. Yang kedua yaitu penggunaan drone dan analisis data. Drone digunakan untuk memetakan lahan pertanian, memantau pertumbuhan tanaman, dan mendeteksi area yang membutuhkan perhatian khusus. Data yang dikumpulkan oleh drone dianalisis untuk memberikan informasi yang akurat dan real-time kepada petani. Yang ketiga yaitu penggunaan AI atau penggunaan kecerdasan buatan. AI digunakan untuk menganalisis data dan memprediksi hasil panen, serta mengoptimalkan berbagai macam aspek produksi pertanian, seperti jadwal pemupukan, pengendalian hama, dan penjadwalan untuk pemanenan. Yang keempat yaitu penggunaan varietas tanaman unggul. Israel juga fokus pada pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan memiliki produktivitas tinggi. Daur ulang air limbah. Satu lagi yang luar biasa dari negara Israel ini adalah negara nomor 1 dengan daur ulang air limbah terbaik. Lebih dari 85% air atau 85% air limbah domestik diproses dan digunakan kembali untuk irigasi yang dimanfaatkan untuk dunia pertanian salah satunya. Hal ini bukan hanya efisien, tapi juga ramah lingkungan. Bayangkan air yang kamu pakai untuk mandi atau mencuci, diolah dan digunakan lagi untuk menyiram tomat, anggur, dan tanaman-tanaman lainnya. Di balik kemajuan teknologi Israel dalam dunia pertanian, negara ini juga punya sistem sosial unik yang mendukung pertanian, yaitu komunitas pertanian yang kolektif. Di sini, semua orang berbagi pekerjaan, entah itu hasil panen dan teknologi. Kolaborasi komunitas ini menjadi tempat pengujian teknologi baru sebelum diterapkan secara luas. Kolaborasi antar petani, peneliti, dan insinyur menjadi kunci keberhasilan. Kibbutz adalah komunitas pertanian kolektif di Israel yang didirikan dengan prinsip kepemilikan bersama. Atau kalau di negara kita mungkin bisa dikatakan kelompok tani. Dan pengambilan keputusan yang kolektif. Awalnya, kibbutz ini berfokus pada pertanian. Tetapi seiring waktu banyak yang mengembangkan di dunia industri lain, serta sektor teknologi untuk diversifikasi ekonomi mereka.
Prinsip kerja kolaborasi komunitas ini yaitu pertama, kepemilikan bersama. Semua anggota Kibbutz memiliki aset dan sumber daya secara bersama-sama. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kolektif. Keputusan penting dibuat melalui musyawarah dan suara bersama anggota lainnya. Pembagian hasil panen. Semua anggota mendapatkan manfaat dari hasil kerja dan keuntungan dari kolaborasi komunitas. Meskipun dalam bentuk layanan sosial, makanan, ataupun tempat tinggal. Kibbutz atau kolaborasi komunitas ini masih memainkan peran penting dalam sektor pertanian Israel. Menyediakan sebagian besar pasokan pangan, termasuk pasokan pangan domestik ataupun ekspor. Negara kita kira-kira kapan untuk meniru perkembangan pertanian di dunia Israel? Lantas, apa yang kita bisa pelajari dari perkembangan kemajuan teknologi pertanian di negara Israel? Pertama, keterbatasan bukan halangan, justru bisa menjadi pemicu inovasi. Yang kedua, yaitu penting untuk investasi pada riset dan pendidikan sekaligus teknologi pertanian. Yang ketiga, yaitu kolaborasi antar sektor, baik itu pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Itu adalah faktor kunci kesuksesan pertanian Israel. Beberapa teknologi Israel kini telah diadopsi di Indonesia, tapi kita masih punya banyak potensi untuk mengembangkannya jauh lebih baik lagi. Inilah sekilas tentang teknik pertanian Israel yang berhasil mengubah gurun menjadi ladang hijau. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi. Kalau teman-teman semuanya suka pada konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.